Change your water, change your life. Super Oats for you by Garuda Food. Pada saat kita ingin merayakan ulang tahun ke-71 Republik Indonesia, berita mengagetkan muncul bermula dari sosial media tentang salah satu menteri yang baru saja duduk di kursi kabinet, yaitu Archandra Tahar, memegang dua paspor Indonesia dan paspor Amerika Serikat. Berita itu meledak dari Jumat pagi kalau tidak salah. Dan semakin ramai pada hari Sabtunya dan Minggu pada hari libur itu. Dan pada Seninnya terjadilah keputusan Presiden memberhentikan Archandra dengan hormat dari kabinet. Archandra muncul sebagai anggota kabinet mengagetkan orang, dan pemberhentiannya juga mengagetkan karena tidak banyak yang kenal siapa Archandra. Perdana Notahian yang pertama katanya membuat berita besar ini melalui melalui apa ya? WA. Jadi grup ke grup kali ya. Sampai masuk ke grup saya juga. Gimana ceritanya Anda bisa dapat tentang paspor itu? Tidak ada yang menduga. Ya baik, terima kasih. Selamat malam forum yang kami hormati. Jadi memang kami sudah mendapatkan informasi ini beberapa hari sebelumnya. Setelah Pak Archandra Tahar dilantik, kira-kira 5 hari setelah beliau dilantik kami mendapat informasi ini dari kawan-kawan kami ya, yang tidak bisa kami sebutkan karena memang kami punya jaringan tersendiri. Dalam hal ini kami mendapat informasi, kemudian saya pernah mencoba meng-SMS Pak Tahar juga, saya minta waktu untuk ketemu. Dan beliau menjawab silakan hubungi sekretaris. Ya memang saya tidak jadi menghubungi, saya anggap beliau kurang berkenan. Akhirnya coba kita di Energi Watt coba kita mendiskusikan dengan yang lain-lain apa yang harus kita lakukan menanggapi ini, karena memang kami aktif di watching masalah energi ya, dan migas segala macam termasuk tambang, dan SDM ini salah satu yang selalu kami ikuti pergerakannya. Kemudian atas diskusi kami putuskan ini harus kita lempar umpan ke publik. Bagaimana caranya waktu itu, karena memang kita juga aktif di banyak WhatsApp group, kita lempar ke publik bagaimana tentang isu ini. Kita berharap bahwa umpan ini akan dimakan oleh publik sebetulnya, dan ternyata memang sambutan dari publik luar biasa terhadap isu ini, dan kemudian menjadi berita juga di media-media online. Nah, setelah ramai di media online baru kita berani mempertanyakan secara tegas dan menyebutkan identitas kita pada saat itu, mempertanyakan dengan artikel pendek kita tuliskan, mempertanyakan posisi Pak Menteri Tahar ini yang memang memiliki kewarganegaraan asing. Kita pertanyakan waktu itu, kemudian terus bergulir dan banyak bantahan-bantahan yang muncul baik dari beliau sendiri maupun dari Pak Pratikno Mengsesnek, Pak Yasona belakangan bahkan memberikan pernyataan yang tidak sepatutnya untuk diberikan, dan kemudian juga bagaimana Pak Menko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan pembelaan, ada Pak Hendro Priyono juga, semua menyambar umpan yang kita lempar ke publik dengan harapan bahwa kami dari lembaga yang kami pimpin merasa bahwa kami harus menjaga aset bangsa yang cukup besar. Bagaimana aset negara ini 85%-nya sumber daya alam kita dikuasai asing, dan kita sangat khawatir ketika kehadiran Pak Tahar ini yang memang sudah puluhan tahun di Amerika. Kemudian kita dapat informasi bahwa beliau juga telah mengucapkan sumpah setia di depan hakim di Amerika untuk menjadi warga negara Amerika. Kita semakin khawatir terhadap nasib masa depan energi. Kemudian waktu itu kita menuliskan artikel pendek juga di media-media tentang nasib
sumber daya alam di persimpangan. Itu semakin ramai bergulir, kita coba terus menelusuri kebenarannya dan kita mencari bukti-bukti. Ini kenapa bisa terjadi pemerintah Republik Indonesia, kita tidak ingin menyebutnya kecolongan, tetapi sengaja membiarkan mengangkat orang asing menjadi pejabat negara, sementara kita sangat mengetahui bahwa Undang-Undang Kementerian Nomor 39 mensyaratkan syarat utama di situ adalah menteri harus warga negara Indonesia. Dan kita Indonesia ini kan tidak menganut asas, tidak mengenal duit kewarganegaraan, karena Undang-Undang Kewarganegaraan juga nomor 12 mengatur gugurnya status WNI seseorang apabila dia telah bersumpah setia kepada negara asing atau organisasi asing yang tidak berada di wilayah Republik Indonesia. Yang saya mau sampaikan begini, nanti silakan, saya udah dengar semua. Tim sukses Bapak Joko Widodo. Ya. Yang mana kita ketemu dengan Pak Archandra. Tahar di rumahnya. Kita bicara lebih kurang 2 jam. Kalau saya bisa menangis, saya menangis. Yang ada di Amerika, rasa keterpanggilannya, dia mau membangun bangsa ini. Seperti yang dikatakan Profesor Dr. Karni Ilyas tadi. Itu betul. Bang Karni, udah aku tercinta, sama saya juga dia cerita itu. Tapi saya datang, misi saya satu, karena mendengar para pakar. Ya, saya katakan, Pak Menteri, dia Menteri SDM, waktu Bapak disumpah sebagai Menteri, saya belum pernah melepas kewarganegaraan saya. Saya Indonesia. Dan kita bisa dengar bagaimana Pak Yasona, Menteri Hukum dan HAM yang kita hormati, bagaimana semua orang, bahkan ada profesor doktor juga mengatakan, ya kalau memang ada 2, dia tinggal memilih yang 1. Kan begitu. Doktor, saya bukan. Kita belajar melihat kasus case per case. Jangan kita melihat ius sanguinis, ius suli. Yang saya ingin sampaikan Bang Karni, kita tahu dalam reshuffle kemarin, ada yang kaget kok Sudirman Said diganti. Para pendukungnya dan juga masih ada di istana, kita tahu. Melihat adik aku ini, Archandra ini, umurnya 44 tahun. Masih sangat muda, dia mempunyai 7 paten yang diakui oleh dunia kaitan dengan pertambangan ini. Nggak main-main. 1 sekarang digunakan oleh Cina. Dia cerita sama saya. Dia kasih lihat penemuan-penemuan dia. Saya bilang jangan lihat case per case. Kaitan Yusang ini, Yusuli, kita tahu Amerika. Jadi dia ini datang ke sini sama juga dengan Ibu Sri Mulyani. Orang-orang yang penghasilannya gede. Sama juga dengan yang kita hormati, rasa merah putih nasionalismenya tidak kita ragukan. Bapak Profesor Doktor Diplom Ing B.J. Habibie, berapa gajinya? Pengabdian dia datang ke sini. Kawan ini juga begitu, dia mau membantu. Itulah yang dikatakan udah saya Bang Karni tadi. Banyak anggaran-anggaran
Tadi pengamat kita Pak Hutayan bagus sekali, ini untuk bangsa dan negara dan lain sebagainya. Dia mau bantu itu. Contohnya tadi Marcella sudah disebut, yang mestinya berapa, dia bisa pangkas setengah lebih. Belum lagi yang lain-lain. Dan ini tidak omong doang, bukan katanya-katanya. Dia punya paten yang diakui dunia. Kita salut dengan presiden kita yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Ini kan jadi gaduh, jadi rame. Bapak kita tidak mau ada kegaduhan. Itu, ambil langkah gas, cepat. Beliau, tolong kawan-kawan, berhenti dengan hormat. Dengan hormat. 20 hari beliau menteri, banyak prestasi yang beliau lakukan. Sama dengan Pak Mahfud waktu Gus Dur, 21 hari menteri, banyak pembangunan hukum yang dilakukan Profesor Mahfud. Kan itu Bang. Dan saya dengar kawan-kawan di SDM dan semua bawahannya, anak perusahaannya, dia bekerja cepat Bang, ya, akan melanjutkan apa yang dia lakukan. Dan kawan-kawan, kenapa kalau saya bisa menangis? Saya sangat terharu waktu di rumahnya. Maaf Bang, bukan karena Abang orang awak, ya, karena kan kita lihat dia bilang, apa muka saya kurang padang. Saya Bukit Tinggi. Abang Bukit Tinggi, sama lah Betty, beda-beda tipis. Ya, Sumatera Barat. Tapi aku kaget waktu aku datang, dia panggil istri mertuanya. Kalian kaget. Dia nggak seperti kita yang orang baru 1 tahun di Amerika. Maaf ya, rada gagap Indonesiaku. Karena di sini ngomong Inggris terus. Kan banyak orang gitu kan. Ini 20 tahun dia di sana. S1-nya ITB. Kita jangan ragukan lagi ITB. S2, S3 di Amerika. Tapi memperkenalkan saya memanggil istri mertua, aku serasa di Sumatera Barat. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya tahu isu ini sejak Sabtu sore kira-kira jam 4 atau setengah 5. Saya ditelepon oleh beberapa teman wartawan menanyakan kepada saya perihal masalah ini. Dan saya tegas mengatakan bahwa saya sih berharap apa yang disampaikan itu tidak benar. Dalam arti bahwa Pak Archandra ini punya warga negara Amerika, itu tidak benar. Saya berkali-kali menekankan itu kepada teman-teman yang menelpon Anda atau yang mewawancarai saya itu. Sebab menurut saya, kalau seperti yang sekarang ini, kalau betul Pak Archandra itu memiliki kewarganegaraan Amerika atau lain dari Indonesia, saya tegas mengatakan bahwa sejak saat itu ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan itu berarti bahwa saya setuju dengan Pak Fendi tadi, Republik ini pernah memiliki satu orang asing menjadi menteri. Bagi saya itu bukan persoalan kecil, itu persoalan fundamental. Tidak ada bangsa di dunia ini kecuali di Vatikan saja yang bernegara atau berbangsa tidak pakai konstitusi. Semua bangsa di dunia ini bernegara pakai konstitusi. Dan konstitusi kita letakkan sebagai hukum tertinggi, sebagai pemandu terhadap kepada kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu sebabnya saya mengatakan bahwa persoalan ini fundamental. Ada orang asing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sebuah negara yang konstitusinya tegas mengatakan tidak bisa. Pasal 17 bagi saya, kewenangan mengangkat itu kan, menurut Undang-Undang Dasar kita, mengangkat dan memberhentikan menteri itu di tangan presiden. Atau dipegang sepenuhnya oleh presiden, kewenangan ini tidak dibagi kepada siapapun, lembaga apapun, dengan alasan apapun, atau dengan tujuan apapun. Itu sebabnya saya tegas mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah presiden. Perkara dalam kenyataannya presiden itu menanyakan kepada A atau B, disodori oleh orang sana atau orang sini, tidak penting bagi saya.
Yang terpenting bagi saya adalah menurut konstitusi kita yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah presiden. Karena itu presidenlah yang memikul tanggung jawab terhadap seluruh tindakan hukum itu. Saya mesti mengatakan bahwa ia orang asing. Betapapun ia lahir besar di Padang, makan makanan Padang, mengaji di sana dan seterusnya, betul. Tapi soal status hukum, bukan soal lahir dan tidak lahir. Lahir di sana atau lahir di sini. Ini soal status hukum. Sebab kalau kita pakai patokan lahir di sana, lahir dari sini, atau warna kulit saya, atau warna wajah saya misalnya, kulit saya misalnya, orang-orang yang mengedarkan sabu, orang-orang hitam itu, kita bisa bilang dia, loh lihat ini, kan dia sama dengan orang Papua. Jadi tidak masuk di akal. Karena itu bagi saya sekali lagi ini masalah fundamental. Tidak bisa disepelekan. Dan saya mengatakan apa yang harus dilakukan oleh presiden, berhentikan ini orang. Atau pilih cara lain yang menurut saya itu akan soft. Cara lain itu adalah bagaimana presiden dengan alat-alat yang beliau miliki bicara dengan Pak Archandra, dan saya tidak pernah menyalahkan beliau. Bicaralah dengan Pak Archandra agar Pak Archandra katakanlah mengajukan pengunduran diri, lalu presiden silakan menggunakan surat pengunduran diri dari Pak Archandra itu untuk mengambil keputusan memberhentikan. Katakanlah saya setuju dengan pengunduran diri yang diajukan, permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Pak Archandra, dan saya memberhentikan beliau. Mengapa saya menyarankan cara itu? Karena bagi saya, Bang Karni, Pak Archandra berdasarkan undang-undang kewarganegaraan kita asing. Harus kita nyatakan dia asing. Dan dia sudah jadi menteri. Itu artinya pelanggaran sudah terjadi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah terjadi. Persis seperti tadi yang disebutkan itu. Itu berarti presiden telah melanggar hukum. Dan itu sebabnya saya ingin mengatakan, karena melihat keadaan kita ini sudah begini kacau balau, sudah begini parah. Kita tahu belum pernah ada sejarah APBN kita diubah 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Belum pernah dalam sejarah kita pengangkatan katakanlah Kapolri yang mengalami soal seperti kemarin, dan soal lain lagi yang begitu luar biasa. Dan karena itu saya tidak mau kegaduhan ini atau kekacauan ini terus berlanjut, sehingga saya menyarankan sudah minta dia ajukan permohonan pengunduran diri, lalu presiden memberhentikan beliau dengan alasan itu. Change your water, change your life. Super Oats for you by Garuda Food.